Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya, pelayan Tuhan Arasya Haan, akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan, agar hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita berdoa sejenak untuk mempersiapkan diri kita. Segala kepujian, kemuliaan untuk Tuhan. Mari Tuhan ambil alih jalannya pemberitaan ini dari awal sampai pada tamatnya. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, berfirmanlah dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah kekuatan di dalam Tuhan. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita melekat dengan Dia senantiasa. Firman Tuhan kami ambil dari Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Begitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita di malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Kekuatan di dalam Tuhan. Itulah judul atau tema khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan kami mengutip 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Bagi kita yang sudah percaya Yesus, kita sangat beruntung. Kita bukan hanya diselamatkan, tapi Tuhan memberikan kita firman. Apa artinya? Ada petunjuk dalam menjalani hidup. Andai kata kita mau jadi penurut Tuhan dan penurut firman, kami percaya saudara dan saya akan melangkah dalam kepastian dalam kehidupan ini. Kekuatan di dalam Tuhan. Itulah tema khotbah kita untuk malam hari ini. Ada 3 hal yang kami mau sampaikan sehubungan dengan tema kita untuk malam hari ini, yaitu kekuatan di dalam Tuhan. Yang pertama kami ingin kita lihat Ayub pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Kita buka Alkitab kita, Ayub pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Luar biasa. Yang pertama yang kami mau tekankan, kekuatan di dalam Tuhan, karena Dia selalu mendengar keluhan dan doa-doa kita. Karena Dia selalu mendengar keluhan dan doa-doa kita. Kita sudah sulit untuk menemukan ada orang yang mau
mendengar. Haleluya, udah sulit. Di rumah, di kantor, bahkan di dalam berjemaat, sudah sulit kita menemukan ada orang yang mau mendengar. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang baik. Haleluya. Kekuatan di dalam Tuhan, karena Dia Tuhan yang selalu mau mendengar, menjawab doa-doa kita. Luar biasa. Kalau itu kebenarannya, kami mau ajak kita, kalau ada apa-apa, datang pada Tuhan. Karena Dia sendiri yang berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dia berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita. Kita hidup dalam situasi yang semakin berat. Ada banyak tantangan, ada banyak orang putus asa. Kenapa? Karena tidak punya pegangan. Tidak tahu kemana harus pergi untuk minta pertolongan. Tapi kita bersyukur. Yesus Kristus tetap sama, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia menjadi kebutuhan, Dia menjadi jawaban, Dia segalanya dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau datang kepadanya, tangannya selalu terbuka untuk setiap kita. Jadi kami mau tekankan buat kita kekuatan di dalam Tuhan, karena Dia selalu mendengar doa-doa kita, mendengar ya keluhan-keluhan kita. Kami mau katakan ya, kalau kita mengeluh ya terhadap dunia ini, kami mau katakan seringkali apa yang terjadi, ya, saudara dan saya, ya, persoalannya satu jadi persoalannya dua. Karena kalau kita mengeluh kepada dunia, ya, nanti masalah kita udah selesai, mereka menganggap kita terus ya ada dalam persoalan. Jadi kami mau tekankan buat kita, praktekanlah kebenaran ini, lakukanlah ini mulai hari ini, bahwa kekuatan di dalam Tuhan, karena Dia selalu mendengar keluhan kita, mendengar doa-doa kita. Dan kami mau katakan sampai hari ini, ya, kuasanya tidak pernah berubah. Kebenaran ini belum pernah dibatalkan. Jadi kalau kita mendengarkan firman ini, engkau punya masalah, kami pastikan datanglah kepadanya, sampaikanlah kepadanya. Dia mau mendengar keluhan kita, bahkan doa-doa kita, dan Dia siap juga menjawab pergumulan kita, karena Dia Tuhan yang hidup adanya. Haleluya. Kalau kita datang kepada manusia, cenderung kecewa, karena manusia suka membangkit-bangkit. Tapi kalau Dia, kami mau katakan, justru Dia yang menawarkannya. Kalau Dia Tuhan yang kita percaya, Dia melakukan segala sesuatu dengan tulus. Bahkan Dia yang menawarkan diri. Marilah kepadaku, datanglah kepadaku, belajarlah kepadaku. Kami berharap dengan kebenaran ini, saudara dan saya punya modal, punya kekuatan untuk menjalani hari-hari yang tidak pasti ini, sehingga kita semuanya dapat menjadi saksinya, mempermuliakan dan meninggikan akan nama Tuhan. Yang kedua, kekuatan di dalam Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita, Lukas 1 ayat 37. Kita buka Alkitab kita, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dahsyat. Jadi kekuatan di dalam Tuhan, karena Dia selalu mendengar keluhan kita dan juga doa-doa kita. Yang kedua, karena Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu.
Haleluya. Karena dikatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan dia tidak pernah berubah. Haleluya. Oleh karena itu, ini modal kita. Untuk apa? Untuk menjalani hari-hari yang masih sulit yang ada di depan kita. Sehingga saudara dan saya tidak stres, tidak takut, tidak gelisah. Karena dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan dia masih bekerja sampai hari ini. Kalau dulu dia bisa bikin mujizat, sekarang juga dia bisa bikin mujizat. Kami tidak mempertuhankan mujizat, kami mempertuhankan Yesus. Ya, tapi kami percaya karena Yesusnya tidak pernah berubah. Kami mau katakan, kuasanya juga tidak pernah berubah. Dan dia masih bekerja sampai hari ini. Karena itu kami percaya mujizat masih ada. Karena itu kami tantang kita, apapun masalahmu, Yesus jadi jawabannya. Karena dia Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau kita baca firman Tuhan, dia bisa melakukan 5 ketur roti tambah dekor ikan, kasih makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Tuhan yang sama juga, dia sanggup melakukan untuk kehidupan saudara dan saya. Kami tidak tanya masalahmu apa. Haleluya. Yang kami mau tanya, waktu kau punya masalah, kemana kita datang? Kalau kita datang kepada manusia, yang namanya manusia punya keterbatasan. Kalau kita datang ke dukun, ke orang pintar, mula-mulanya enak, tapi akhirnya nyawa kita yang menjadi taruhannya. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kami mau katakan, dia tidak pernah menolak. Ya, dan kuasanya tidak pernah berubah. Dan semakin hari kemuliaannya semakin nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau itu kebenarannya, malam ini bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Sehingga kita boleh lihat, ya, dia sanggup menjawab lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Yang ketiga, yang terakhir, kekuatan di dalam Tuhan. Mari kita lihat 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Luar biasa. Kekuatan di dalam Tuhan. Yang pertama, dia selalu mendengar keluhan dan doa kita. Dia selalu mendengar keluhan dan doa kita. Yang kedua, karena dia Tuhan yang sangat, ya, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan yang ketiga, karena dia Tuhan yang setia. Haleluya. Jadi yang ketiga yang kami mau tekankan buat kita, ya, dia Tuhan yang setia. Nah, kesetiaan Tuhan itu merupakan kekuatan, modal untuk saudara dan saya. Yang seringkali tidak setia itu kita. Waktu kita sakit, kita berkata, Tuhan, saya mau tobat kalau saya sembuh. Tuhan, saya mau melayani kalau saya sembuh. Tuhan, saya mau sumbangkan harta saya sebagian kalau saya sembuh. Ya, waktu kita sudah sembuh, ya, janji-janji tinggal janji. Haleluya. Tapi walaupun kita tidak setia, kami mau garis bawahi, dia Tuhan yang tetap setia kepada kita. Karena Tuhan tidak punya kepahitan.
Mungkin kita berkata, Pak, dasarnya apa Tuhan tidak punya kepahitan? Itu kita bisa lihat dari Tuhan Yesus. Ya, waktu dia ada di kayu salib, dia berkata kepada orang-orang yang menyiksa dia, yang meludahinya, yang menusuk lambungnya, yang memaku tangannya. Dia berkata, ampunilah mereka. Apakah Tuhan tidak bisa membalas? Terlalu bisa. Dan sangat bisa. Haleluya. Kami mau katakan kalau dia membalas apa yang dilakukan orang yang jelek, dia balas juga. Saya mau katakan dia sama saja dengan penganjur yang lain. Ya, tapi dia Tuhan yang sesungguhnya, dia tidak mau membalas. Ada proses pembelajaran dan dia jadikan dirinya teladan dalam segala hal, bukan dalam keadaan senang, tapi juga dalam keadaan yang sulit dan payah dalam pergumulan. Dia tetap menjadi teladan bagi kita orang percaya. Dan ini satu tantangan bagi kita, karena dia Tuhan yang setia. Haleluya. Dia setia dalam hal apa? Dia setia dalam firman-Nya. Dia setia dalam hal apa? Dia setia dalam janjinya. Dia setia dalam hal apa? Dia setia dalam kuasanya. Kalau itu kebenarannya, mari datanglah pada Tuhan. Betapapun rusaknya hidup kita, hancurnya hidup kita, jeleknya hidup kita, gelapnya hidup kita, darahnya berkuasa untuk mentahirkan, menyucikan, membersihkan kehidupan kita. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Kekuatan di dalam Tuhan. Kami tidak tahu pergumulan apa yang kau sedang alami, tapi kami mau pastikan datang pada Tuhan, karena di dalamnya ada kekuatan, penghiburan, jalan keluar, dan kemenangan. Ada 3 hal yang kami mau ulangi tentang kekuatan di dalam Tuhan. Pertama, karena dia selalu mendengar keluhan dan doa kita. Yang kedua, karena dia Tuhan yang sangat sanggup melakukan segala sesuatu. Dan itu tidak pernah berubah. Dan yang terakhir, karena dia Tuhan yang setia, walaupun kita seringkali tidak setia dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan tentang kekuatan di dalam Tuhan. Kami percaya kita semua diberkati. Dan kita masih punya waktu sedikit. Mari kita gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, kalau kita belum pernah menerima Yesus dalam kehidupan kita malam ini, mari ikuti doa kami, asalkan kita sungguh-sungguh anugerahnya tersedia bagi kita. Yang kedua, yang perlu saudara dan saya lakukan, malam hari ini yang kami mau lakukan, yang kami mau doakan. Yang kedua, kami mau berdoa buat yang sakit, yang berbeban berat. Dan yang ketiga, kita mau berdoa syafaat. Dan kita masuk pada bagian yang pertama. Letakkan tangan kita di dada kita. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam ini saya terima firman-Mu. Terima kasih buat teguran-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya sadar saya orang berdosa. Kau menegur saya. Terimalah saya Tuhan. Saya meninggalkan dosa, kejahatan, pelanggaran yang saya lakukan. Karena saya sadar semuanya itu membawa hukuman buat saya. Tuhan Yesus, saya buka hati saya.
Masuklah dalam hati saya. Saya menerima dengan sadar Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Dalam nama Yesus. Kita mau masuk untuk berdoa bagi kita yang sakit dan beban berat. Kalau kita punya pergumulan, kalau kita punya masalah, kalau kita sakit, letakkan satu pada bagian tubuh kita yang sakit. Angkat tanganmu satu ke atas. Kalau ginjalmu yang sakit, taruh satu, angkat tanganmu. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya, tapi kalau percaya, mujizat terjadi saat ini. Bagi kita yang punya beban berat, Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Dia berjanji memberikan kelegaan kepada kita. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang punya sakit penyakit dan beban berat dalam kehidupan mereka. Aku mau berdoa buat yang sakit, apapun sakit mereka. Aku percaya Kalvari sudah menyelesaikannya. Karena itu sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Penyakit, roh penyakit yang membuat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV dalam keadaan sakit, enyahlah Engkau. Aku mengorakkannya di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi mereka yang meletakkan kedua belah tangan mereka di dada mereka, yang punya pergumulan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Terima mujizat Tuhan. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah. Dia merubah kutuk menjadi berkat. Dia rubah padang gurun menjadi taman Eden. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Terima kuat kuasanya. Aku katakan yang tidak mungkin jadi mungkin. Awan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya. Aku berdoa, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau bayangkan, Tuhan lakukan itu buat hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, masa depanmu. Dalam nama Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia, diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya dan pemerintahannya. Doa kami buat kota kami Jakarta, jauhkan kota ini dari tsunami, bencana, dari banjir, dari huru hara. Biar kota ini kota yang dilawat Tuhan, ada pertobatan, ada kasih Tuhan, ada disiplin. Kami minta lawatan Tuhan dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang, biar ada pertobatan terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, urapi, pakai, dalam nama Yesus, ikat dalam kasih Kristus, yang jatuh bangkitkan, yang jauh kembalikan Tuhan pada panggilanmu, kembali melekat dengan Engkau. Gerejamu, gereja Tuhan di bangsa ini, Engkau urapi, biarlah ada suara kenabian yang keluar dari gereja. Gereja jadi mercusuar. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa buat Panorama MGK, urapi Tuhan, naik bukan turun. Kami menyerahkan Panorama MGK biar Tuhan memakainya, mengurapinya, membuat berhasil. Bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang menyaksikan acara ini, dimanapun mereka berada, baik di rumah, di LP, di rumah sakit, dimanapun mereka mendengarkan firman ini, di jalan mungkin, limpah rahmat anugerah dari Tuhan turun. Kalau sakit, Tuhan sembuhkan. Yang beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Tuhan, Engkau tolong dari segala pergumulan mereka. Karuniakan iman
Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Dalam nama Yesus. Amin.